kok musibah beruntun. Sampai akhirnya 2013 ada seminar tentang bisnis tapi ngomong soal riba. Ustadz Samsul Arifin yang ngisi. Wah, saya datang ke sana sama si Fani, GM saya waktu itu. Fun, riba ya apa sih? Wah, itu mas, Al-Baqarah 278, 279. Riba kira rentenir dul. Nek bank itu bukan riba, ya tuh bunga bank bukan riba kayak gitu. Loh, aku mas lekono riba lekono. Sampai akhirnya dari sanalah saya tertarik. Jangan-jangan ya tuh, saya mengalami bertahun-tahun kejadian seperti ini, musibah beruntun, bisnis yang stagnan, doa-doa yang tertolak. Karena saya nikah 2009 sampai 2015 tuh pengen punya anak 6 tahun nggak dikabul-kabulkan. Ya Allah, paringi anak 6 tahun nggak hamil-hamil ini. Ada apa gitu loh. Dan itu tiba-tiba saya baca hadis tentang riba. Salah satunya adalah barang siapa yang memperbanyak hartanya dari riba, ujung akhirnya adalah kemiskinan dan kehancuran. Terus, yang Al-Baqarah 278, 279, barang siapa hukum riba dan tidak mau meninggalkan, maka akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Saya mikir, diperangi Allah dan Rasulnya kalau nggak mau ninggalin riba. Yuk garuk-garuk, ya Allah, jangan-jangan aku ya. Konsultasi, saya kontak Ustadz Samsul Arifin, Ustadz Fatih Karim, tak telepon sampai 1 jam. Mas Sabtu, sekarang bertanya kepada diri, dengan berapa tahun ini setelah punya utang, hatinya tenang nggak? Enggak, Etat. Gelisah ya. Kalau boleh beranalisa atau berburuk sangkanya ya itu karena dosa riba yang Mas Abdul masih lakukan. Jelepo tuh. Mas, riba itu adalah semua pinjaman yang ada bunga di sana. Semua pinjaman yang ada kelebihan bayar, jatuhnya adalah riba. Dan itu dosa paling ringan. Seperti kalau kita menzinai orang tua sendiri, ibu kita sendiri. Dosa terberatnya bakal ditentang perang oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan orang yang kalau nanti makan riba itu ketika dibangkitkan itu seperti menyeberang ke sungai darah dan dilempari oleh batu dengan batu. Kok nggak ngeri kayak gitu? Ya Allah, ditunjuk-tunjukkan hadis-hadisnya, ayat-ayatnya, majelep. Saya waktu itu mikir, ya Allah, merenung gitu. Kok iya ya? Dari ribuan mobil yang lewat di daerah Buntu Purwokerto, kok mobilku yang dibuat nyemplung ke sungai? Dari ribuan mobil yang parkir di Jalan Solo malam itu, kenapa mobilku yang dipecah maling? Kenapa malingnya ngambil iPad? Yang tahu aja kalau itu belum lunas gitu loh. Kenapa dari ribuan motor yang lewat di jalan istriku itu, istriku yang ditabrak? Dan semua nyambung. Riba. Wes nggak bisa ngelak. Yang membuat saya berpikir, inilah saatnya, sepertinya saya harus mulai membersihkan semua yang saya miliki dari riba. Akhirnya 2014 akhir, saya ngomong sama istri, mau nggak mau, kalau kita niat hijrah harus siap kehilangan. Kamu ngerasa aneh nggak sih kalau kita ini beruntun hidupnya kok kayak gini terus selama 6 tahun? Yang paling parah belum tak ceritain tadi. Aku tuh hilang 350 juta di trading derivatif emas sama forex dalam waktu 3 bulan. Dan 90% duit utangan. Malam-malam istriku nangis, wes toh, wes dolanan opong. Lihat grafik itu loh. Tiba-tiba bisa untung 20 juta, bisa-bisa rugi 30 juta dalam hitungan menit. Kayak apa itu? Senut, penak nyari uang. Emang bisa dapat duit cepat, tapi hancurnya juga cepat. Benar-benar seperti judi. Dan itu puncaknya 3 bulan saya nangis, sama istri nangis. Wes kita pelukan bareng, duit 350 juta. Dan 90% utangan loh, harus kembaliin loh. Wah, gak karu-karuan, gak tenang, gak karu-karuan. Setelah saya total, ada 13 titik utang saya. Dari yang paling gede, rumah, ruko, rekening koran buat tempat produksi. Habis itu kartu kredit berapa titik. Ada asuransi. Ding, ada yang pakai riba, ada yang nggak pakai riba. Tapi semuanya utang. Jadi langkah-langkah orang kalau mau bertobat kan, hijrah dari riba, 1 tobat. Sholat tobat yang banyak. 2 rakaat dan doanya itu cuma 1. Ya Allah, saya pengen tobat dari riba. Mampukan saya untuk melunasi, nggak tahu duitnya dari mana. Karena kalau tak total itu 2,1 miliar. 2,1 miliar, bayangin. Duitnya sekondi raono. Dari sanalah, Masya Allah, saya berpikir harus ada satu keberanian luar biasa untuk mendobrak. Harus ada yang dijual, harus siap bangkrut. Harus kelihatan, kalau mau harus jual mobil, rumah ya harus kayak gitu. Banyak orang nggak siap hijrah, kenapa mas? Takut kelihatan bangkrut, takut dirasani sedulur mobilnya kok didol, rumahnya kok dijual. Kelihatan bang, harga diri katanya. Padahal waktu itu saya mikir, saya punya beberapa aset, mana harus dijual. Istri ngeboti rumah, ya wes rumah dipertahankan, bicarane. Ruko yang strategis yang tadi ngundang 100 orang pas selamatan itu kita ikhlaskan. Cuman semenjak saya memutuskan hijrah, saya memutuskan untuk nggak ngutang lagi, itu keajaiban satu persatu mulai muncul. Karena kita sudah ngomong sama Allah kan, ya Allah saya janji nggak akan ngutang lagi. Ya Allah saya nggak mau nambah utang lagi. Tolong ya Allah bebaskan saya. Akhirnya yang terjadi adalah istri saya hamil. Setelah nunggu 6 tahun, saya makin tertantang. Berazamnya, bercita-cita lunas utang makin kenceng. Saya bilang sama Allah, ya Allah, Engkau yang maha kaya, Engkau yang maha berkuasa, Engkau yang maha besar. Mampukan saya, ya Allah, lunas sebelum anak saya lahir. Saya pengen ketemu wajah anak saya dalam kondisi tidak punya utang. Piye nek ngono ki?
Jadi waktuku hanya 8 bulan untuk bisa punya uang 2,1 miliar. Wah, itu langsung. Tapi ya, alhamdulillah jalan itu ada saja.